أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin syahidil basyir wan nadhir wa 'ala alihi wa ashabihi dhil maqamil khadir wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil hasir. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah ta'ala imtithal awamirillah wa ijtinab nawahi. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qa'ilin man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa tercurahkan kepada kita. Nikmat iman, Islam dan ihsan, nikmat sehat walafiat dan aman, nikmat harta, keluarga dan kedudukan. Dengan bersyukur nikmat-nikmat itu kita berharap akan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah lagi nikmat-nikmat itu. Salawat seiring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu saja kita rindukan syafaatnya, dan semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini,
izinkan khatib menyampaikan wasiat Allah kepada diri pribadi khususnya dan jamaah pada umumnya. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian imtithal awamirillah wa jinabu nawahi, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Wa tajawwadu baina khairat taqwa, dan berbekalah sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada saat ini kita berada di bulan Dzulhijjah. Bulan yang di dalamnya terdapat sebuah peristiwa besar. Bulan yang di dalamnya diabadikan oleh Allah di dalam firman-Nya. Bulan yang dimana umat Islam diberikan perintah untuk melaksanakannya. Ada perintah yang wajib bagi mereka yang mampu untuk menunaikannya, yaitu ibadah haji. Ada yang perintah sifatnya sunnatul muakkadah, yaitu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakannya, yaitu ibadah kurban. Semua dari tata caranya sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang termasuk ulul azmi dan seorang nabi yang memiliki gelar Khalilullah, yaitu seorang nabi yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam beserta keluarganya. Dan mudah-mudahan dari 3 hal tersebut kita bisa mengambil pelajarannya untuk diamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, yang bisa kita pelajari dari sosok Nabi Ibrahim adalah tentang kekuatan doa, tentang keistiqomahan doa. Bagaimana Nabi Ibrahim pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menikah dengan Siti Sarah bertahun-tahun. Beliau juga belum dikasih seorang anak. Namun beliau tidak pernah putus asa dengan hal itu. Beliau senantiasa istiqomah dalam memanjatkan doa, memohon kepada Allah agar dikaruniai seorang anak. Dengan kegigihan doa, dengan keistiqomahan doa, dan bersungguh-sungguh dalam berdoa, akhirnya doa Nabi Ibrahim pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengkaruniai Nabi Ibrahim seorang anak laki-laki yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Hasil dari pernikahan beliau dengan Siti Hajar. Pada saat usia beliau 86 tahun, dan pada usia 1 tahun Nabi Ibrahim dikaruniai anak yang kedua, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Hasil dari pernikahan beliau dengan Siti Sarah, usia yang tidak muda lagi. Namun apabila Allah berkehendak, pastilah akan terjadi. Doa yang sering kita dengar, yang sangat populer, yang diabadikan di dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang soleh. Pada akhirnya dengan kekuatan doa, dengan keistiqomahan doa, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diberi seorang anak laki-laki yang soleh. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berputus asa atas doa-doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa terkabul atau tidaknya doa itu menjadi hak prerogatif Allah. Di dalam kitab Al-Hikam, karangan daripada ulama Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan dominakan ijabah. Setiap doa itu pasti akan diijabah oleh Allah. Fima yahtaru laka la fima tahtaru li nafsika. Tetapi sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak kalian. Wa bil waqti alladhi yurid la bil waqti alladhi turid. Dan pada waktu yang Allah kehendaki, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Ad-du'a muhul ibadah. Doa itu inti daripada ibadah. Ad-du'a muhul, ad-du'a silatul mu'min.
adalah senjatanya orang yang beriman. Doa yughayyiru takdir, dan doa itu bisa merubah takdir. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi jangan sekali-kali kita mengkhianati doa kita sendiri. Kita memohon kepada Allah dengan berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami mohon kepadamu atas keselamatan agamaku. Akan tetapi sementara kita tidak mau menjalankan perintah-perintah agama, tidak mau menjauhi larangan-larangan agama, inilah yang dinamakan orang yang mengkhianati doanya sendiri. Jangan sampai itu terjadi kepada diri kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita selesai berdoa kepada Allah, jangan lupa untuk usaha, berikhtiar. Hal ini telah dicontohkan oleh Siti Hajar. Bagaimana di saat beliau mencari air di lembah pasir dan bukit yang tandus, tempat yang sepi dan tidak ada tanda kehidupan pada saat itu. Akan tetapi Siti Hajar tetap berusaha untuk mencari air demi putranya Ismail yang menangis karena kehausan. Beliau bolak-balik mondar-mandir dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Terakhir kalinya ketika sampai di Marwah, tiba-tiba terdengar oleh Siti Hajar suara air yang mengejutkan dirinya. Lalu Siti Hajar menuju ke arah suara tersebut. Alangkah terkejutnya bahwa suara itu adalah suara air yang memancar dari bawah telapak kaki Nabiullah Ismail alaihissalam. Air itulah yang disebut dengan air Zam-Zam. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dengan kekuatan usaha Siti Hajar untuk mencari air dari Bukit Safa ke Bukit Marwah adalah sebuah bukti bahwa Allah mencintai hambanya yang mau berusaha. Dikarenakan peristiwa tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ritual haji yang disebut dengan sa'i. Sa'i artinya adalah usaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abdal muqtarib." Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mau berusaha. Wa man kadda 'ala iyalihi, barang siapa yang bekerja keras dalam mencari nafkah untuk keluarganya, kal mujahid fi sabilillah, maka ia seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang kita bisa contoh dari keluarga Nabiullah Ibrahim adalah tentang sifat sabar yang dicontohkan oleh Nabiullah Ismail alaihissalam. Hal itu terbukti di saat beliau mau disembelih oleh ayahnya. Peristiwa itu diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabiullah Ibrahim berkata kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihatmu dalam mimpiku, anni adbahuka, bahwa aku menyembelihmu, fanzur madza tara, maka pikirkannya bagaimana pendapatmu. Lantas Nabiullah Ismail menjawab pertanyaan ayahnya, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang diperintahkan olehmu, satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah kau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dari ayat terakhir yang berbunyi satajiduni insyaallah minas sabirin menunjukkan sifat sabar yang dimiliki oleh Nabiullah Ismail alaihissalam. Sabar menghadapi ujian, sabar menghadapi maksiat, sabar menjalankan taat. Ada 3 sabar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, apakah manusia itu mengira ayyutraku dibiarkan sama Allah, ayyaqulu amanna, sedangkan dia mengatakan saya beriman, ya Allah saya beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan dia tidak diuji sama Allah. Orang yang beriman itu pasti akan diuji. Ujian kita di dalam Al-Quran itu sangat banyak disebutkan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Banyak sekali ujian-ujian yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi apabila ujian itu datang kepada kita, marilah kita kembalikan kepada Allah. Ini
Inna lillahi, kita miliknya Allah. Inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu pun pernah terjadi kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika itu dengan keimanan yang tinggi, dengan kesabaran yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh putranya, yaitu Nabiullah Ismail, dalam melaksanakan perintah Allah, lantas Allah pun merasa takjub melihat kekasihnya yang walaupun berat tapi akan melaksanakan perintah itu dengan sabar. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk membawa seekor kibas dari surga sebagai ganti Nabiullah Ismail untuk disembelih. Pada waktu itu disaksikan banyak para malaikat. Para malaikat yang menyaksikan pada saudara itu merasa takjub. Lantas mereka seraya mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Nabiullah Ibrahim, La ilaha illallah wallahu akbar. Lantas kemudian ditutup oleh Nabiullah Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Dari peristiwa inilah Allah Subhanahu wa taala mensunahkan bagi setiap umat Islam untuk membaca takbir di setiap malam Idul Adha dan di setiap malam Idul Fitri. Dan dari sejarah ini terjadilah ritual hari raya Idul Adha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri, demi masa. Innal insana, sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, hidupnya dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus salihah, dan orang yang beramal soleh, orang yang berbuat baik, baik berbuat baik kepada Allah ataupun kepada makhluknya Allah. Wa tawassaw bil haqq, dan orang yang senantiasa mewasiatkan tentang kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan orang yang senantiasa mewasiatkan tentang kesabaran. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirul 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tasarat 'ainu bin nadar wa ulul bil khabar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah ta'ala wa dharu fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduri jum'ati wal jama'ah wa alamu anna Allah amarakum bi amri bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ta'ala khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sayyid ashabi nabiyyika ajma'in wa 'ala tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin min afati dunya wa 'adzabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima wa fadihatihima. Allahumma subhana nasratin wa ahdim man khadal muslimin wa ahlika al-baraka wa shurur wal mushrik wal zalimin wa 'ani kalimataka ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.